Sampai saat ini banyak yang masih berpikir mengapa pemain seperti Cristiano Ronaldo bisa semudah itu disingkirkan. Ya, memang dia sudah tidak muda lagi dan harus diakui egonya besar. Akan tetapi banyak juga pelatih yang terbukti bisa bekerja sama dengan CR7 dan meraih kesuksesan. Dan harus diakui cara Ten Hag memperlakukan Ronaldo emang terkesan terlalu berani dan bisa dikatakan sembrono. Nah, baru-baru ini Eric Bailly dalam sebuah wawancara mengatakan kalau sebenarnya yang terjadi jauh lebih ngeri dari apa yang diberitakan media atau apa yang selama ini terlihat oleh publik. Itulah mengapa Ronaldo begitu marah dan kecewa dengan Ten Hag. Bahkan Bailly sendiri juga mengaku sangat kecewa dengan pelatih asal Belanda itu padanya. Hal yang semakin menguatkan jika Erik ten Hag emang beneran harus sedikit merubah pola didiknya agar situasi ruang ganti nggak lagi memanas. Dan yang paling mencolok jelas sikapnya yang seolah menganak-emaskan pemain seperti Rashford hingga Onana. Dianggap sebagai tindakan yang cukup pilih kasih dan dikhawatirkan bakal menimbulkan kecemburuan oleh satu sama lain. Eric Bailly baru-baru ini kembali membeberkan segala masalah yang ia hadapi bersama Erik ten Hag, di mana pemain asal Pantai Gading itu juga menyinggung soal masalah antara Ten Hag dan Cristiano Ronaldo. Yap, kita semua tahu kalau hubungan Ronaldo dan Ten Hag ini sangatlah buruk. Bahkan dalam wawancaranya bersama Piers Morgan, CR7 menjabarkan segala alasan mengapa ia sama sekali nggak akan pernah respect kepada Ten Hag. Dan sebagaimana kita tahu, kalau yang selama ini terlihat di publik adalah Ronaldo ini dianggap sebagai biang kekacauan yang terjadi, termaksud saat dirinya menolak main dan memilih cabut ketika laga melawan Tottenham. Ya, menurut Bailly, apa yang terjadi di balik layar emang jauh lebih mengerikan. Dan itulah yang membuat Ronaldo benar-benar marah. Sebab sejak awal, Ten Hag udah menunjukkan gelagat kalau ia emang mau menyingkirkan Ronaldo. Kemudian saat Ronaldo mengaku alasannya nggak ikut pramusim adalah karena masalah keluarga. Ten Hag disinyalir jadi salah satu orang yang meragukan itu. Sialnya, performa Ronaldo ketika itu juga sedang drop pasca kematian anak laki-lakinya. Nah, dari situ Ten Hag dianggap memanfaatkan jebloknya performa Ronaldo sebagai alasan mengapa ia selalu dicadangkan. Yap, di mata Bailly, pemain seperti Ronaldo sangat pantas merasa penting. Sebab ia yang pernah bermitra dengan CR7 pada musim 2021-2022 merasa happy dan malah Ronaldo nggak seburuk yang diberitakan. Karena baginya Ronaldo adalah sosok yang paling bisa memberikan pengaruh positif kepada tim yang saat itu sedang ancur-ancuran. Selain gol, leadership Ronaldo juga berpengaruh dalam menggendong MU di masa Ole ataupun Rangnick. Bagi saya dia adalah pemain terbaik di dunia. Bahkan ketika dia kembali, Cristiano memberikan kontribusi besar untuk klub dan pemain. Menyedihkan rasanya dia pergi dengan situasi yang menimpanya ketika itu. Dan pemain seperti Cristiano memang pantas merasa penting. Sekali lagi, sayang sekali dia pergi dalam keadaan semacam itu. Ucap Bailly dilansir dari ESPN. Lebih lanjut, Bailly juga secara terang-terangan mengatakan Ten Hag adalah pelatih yang terlalu banyak bicara dan memperlakukan pemain dengan tidak adil. Sebab Bailly menjabarkan kalau ketika itu ia emang pengen cabut dari MU tapi ditahan keras oleh Ten Hag. Nah, awalnya ia merasa senang dong karena bagaimanapun jasanya masih dibutuhkan, akan tetapi Ten Hag hanya menjadikan Bailly sebagai opsi kesekian setelah Lisandro Martinez, Varane, Lindelof, bahkan Maguire yang ketika itu masih lucu. Pada saat saya sudah mulai mengemasi barang-barang saya karena saya sudah bertekad untuk pergi, namun ia mengatakan bahwa ia ingin saya bertahan karena ia akan memberikan kesempatan kepada semua pemain. Akhirnya saya mengabulkan permintaannya dan pergi tur bersama United. Dia sempat menepati janjinya kepada saya. Saya akhirnya memutuskan pergi karena saya tidak mau bermain sesekali saja. Saya ingin bermain setiap pekan dan saya ingin menjadi bagian penting dari tim, bukan opsi kesekian. Jujur ketika itu saya merasa dibohongi. Yap, selain memberikan contoh soal Ronaldo dan dirinya, Bailly juga menyindir Ten Hag yang seolah punya anak emas di tim. Dan sekarang jelas pemain seperti Rashford yang malesnya ketularan Martial dan Onana yang gaje, namun tetap aja dipercaya sebagai starter. Dia mesti menghindari memfavoritkan pemain-pemain tertentu dan memberikan kesempatan kepada semuanya. Mendorong persaingan di ruang ganti, tidak hanya perhatian pada sejumlah orang saja.
Yap, berkaca dari apa yang dikatakan Bayi, emang ada benarnya, sebab pelan-pelan sikap kepala batu Ten Hag terasa juga imbasnya. Terlebih dengan kondisi MU yang sedang compang-camping musim ini, membuat Bayi berharap kalau Ten Hag bisa memperbaiki segalanya. Karena bagaimanapun Bayi tetap cinta kepada Manchester United dan berharap yang terbaik ke depannya. Dan soal Ronaldo, toh keluar dari MU nyatanya juga nggak menjadikan dirinya habis. Malah yang ada CR7 makin menggila dan berhasil mencetak banyak gol. Apalagi kurang 33 gol lagi, Ronaldo akan mencapai gol ke-900-nya di sepanjang karir di level klub maupun timnas. So gimana nih? Apakah pengakuan dari Bayi ini cukup membuktikan lagi semuanya atau masih ada yang kurang? Tulis ya di kolom komentar.